Google Pixel 2 XL yang sekarang harganya cuma 2 jutaan, apakah masih worth it untuk dibeli daripada XZ2 atau XZ1 sekalipun? Yuk langsung aja kita review Google Pixel 2 XL di tahun 2021. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja review Google Pixel 2 XL. Seperti biasa, kalau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh linknya di deskripsi dan mari kita langsung aja masuk ke reviewnya. Pertama mari kita bahas sih harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli sekarang di harga 2,2 juta yang varian RAM 4GB dengan internal storage sebesar 64GB. Itu tuh single SIM dan gak ada microSD support. Seperti biasa kalau kalian beli HP ini gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan ya untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 835 dan fabrikasi sebesar 10nm, layar 6 inci OLED 2K display dengan PPI sebesar 538, udah ada NFC, dual front firing speaker, storage UFS 2.1, USB Type-C 3.1 dan juga punya baterai sebesar 3520 mAh baterai yang support power delivery sampai 2.0 atau charging sampai 10.5 volt. Next, mari kita bahas si desainer displaynya. Ini tuh untuk si build belakangnya dan frame-nya sendiri, dia semua kerasnya tuh kayak terbuat dari plastik deh. Menurut gue, tapi kalau misalnya gue salah, kalian bisa komen di bawah, tapi gue confident kayaknya ini full terbuat dari plastik. Yang memang ngebuat feelingnya jadi nggak se-premium dan nggak enak dipegang, nggak sesolid Google Pixel 3. Speaking of nggak enak dipegang, ini tuh HP kan Pixel 2 XL, XL varian dari Google Pixel, memang kerasa lumayan besar. Jadi memang rada kurang comfortable kalau mau dipakai buat sarung tangan. Tapi Pixel 2 XL atau HP XL lainnya dia punya fitur yang lumayan unik, yaitu kalian bisa nge-shortcut si fingerprint sensornya jadi buat swipe notifikasi. Jadi kan kalau misalnya kalian pakai sarung tangan, swipe ke atas tuh rada sulit, rada kagok, bisa jatuh HP-nya. Kalian bisa setting biar kalau misalnya gue swipe si fingerprintnya, dia bakal swipe otomatis. Yang ngebikin pemakai sarung tangan jadi lebih cukup oke lah. Masih rada susah tapi lebih kebantu. Dan caranya lainnya kalian tinggal ke setting, terus cari di start setting, tinggal tulis swipe. Dia langsung muncul swipe fingerprint. Kalian tinggal klik, langsung ada tulisannya swipe fingerprint for notification. Very nice. Dan untuk si NFC-nya dia itu terletak di antara hitam dan si putihnya. Dan mari kita langsung tes ke GTO Kaching. Dan kalau misalnya kita scan, dia langsung ke scan. Untuk scan-nya sendiri sih, gue personal pakai tuh suka mut-mudan. Kayak tadi langsung ke scan, sekarang rada nggak mau. Sekarang mau lagi. Jadi kalau mau di rating dari 1 sampai 10, gue bisa bilang scan-nya tuh sekitar 7 sampai 6 dari 10. Bekerja dengan baik, tapi suka mut-mudan. Kadang bekerja, kadang nggak. Untuk unit gue ini kayaknya. Dan untuk si kecepatan fingerprint-nya sendiri, ini udah sangat akurat banget kok. Dan juga sangat reliable. Walaupun memang untuk kecepatannya sendiri nggak secepat Google Pixel 3 atau HP flagship zaman sekarang ya pastinya. Nah terus untuk kualitas layarnya sendiri ini menurut gue untuk harganya sudah sangat bagus. Berkat layar OLED, hitam kelihatan super pekat, dengan warnanya cukup vibrant dan juga viewing angle yang lumayan bagus. Cuma memang kalau misalnya mau dibandingin sama Xperia XZ3, Sharp R3 atau Pixel 3, layarnya masih lebih bagus di HP tersebut. Tapi kalau misalnya mau dibandingin sama Xperia XZ2 atau R2, masih lebih bagus di Pixel 2 XL. Dan untuk visibility di bawah sinar matahari ini sudah cukup oke. Walaupun sedikit gelap tapi masih sangat usable kok. Bisa kita lihat ini di B-roll, kondisi cuacanya itu memang gak terik matahari banget, cuma cukup terang. Dan bisa kita lihat HP juga masih lumayan kelihatan. Dan terakhir untuk segmen ini, untuk touchscreen-nya ini memang HP Google tuh paling dekat dengan iPhone untuk responsivitasnya. Mau dipakai buat ngetik keyboard atau scrolling aplikasi dengan cepat, semua kerasa super smooth dan super responsif. Next, audio quality-nya. Yang pertama kita bahas audio quality via headphone jack, atau lebih tepatnya karena dia itu nggak ada headphone jack, gue pakai converter 3.5mm to USB Type-C. By the way, ini nama konverternya tuh merek Vention. Lumayan bagus, ini converter selalu bekerja di semua HP yang nggak ada USB Type-C atau headphone jack. Dan ya overall punya soundstage yang luas dengan vokal yang jernih, separasi instrumen yang sangat bagus, dan juga untuk si sound signature ini lebih ke arah warm atau bassy. Untuk full volume-nya ini bisa keras banget. Gue coba pakai headphone Cos Porta Pro di volume sekitar 70-80% udah cukup keras menurut gue. Yang lumayan bagus. Dan untuk kualitas dua speaker ini cukup bagus juga dengan vokalnya cukup jernih, soundstage yang luas dan juga bass yang cukup punchy. Volumenya juga bisa keras dengan minimum distorsi. Dan si volume barnya tuh ada cukup banyak, jadi si stepnya tuh kayak di HP Sony Xperia, dia cukup banyak stepnya yang bisa kalian atur spesifik sesuka kalian. Cuma kalau mau dibandingin sama Xperia XZ3, RT, atau XZ2 sekalipun memang masih lebih bagus di HP tersebut.
Untuk lebih detailnya, ini dia speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin bedanya lebih detail. Check it out guys. So, untuk si kameranya, kamera belakang dia punya megapiksel sebesar 12,2 megapiksel dengan f1.8 yang udah ada optical image stabilization. Sedangkan kamera depannya dia 8 megapiksel f2.4 yang bisa nge-record sampai resolusi 1080p 30 fps tapi nggak distabilisasi. Dan untuk kualitas main kameranya memang Google Pixel 2 XL sekalipun, walaupun HP-nya udah lumayan tua, tapi masih bisa bersaing di tahun 2021. Overall, gambar masih kelihatan sangat bagus dengan detail yang super sharp, kontras yang oke, dan juga warna yang hidup. Dynamic range-nya juga ini cukup oke. In summary itu kualitas gambar di Google Pixel 2 tuh kelihatan hidup dan clear banget, jernih banget gambarnya. Which is very nice. Kalau misalnya mau dibandingin sama X1, jauh lebih bagus di HP ini. Dan untuk foto low light-nya juga ini ada nightscape, dan kualitasnya sangat bagus. Gambar nggak kelihatan terang banget, jadi nggak kelihatan kayak aneh, tapi cukup terang, jadi masih kelihatan lumayan natural. Untuk detailnya cukup sharp dan juga warnanya masih hidup. Noise-nya juga ini lumayan minim. Dan yang terakhir untuk si selfie kameranya sendiri, ini sebenarnya sudah cukup oke, asal ada pencahayaan yang cukup terang. Gambar masih sharp dan juga punya warna yang bagus. Tapi kalau misalnya kalian ngambil foto kayak di ruangan yang pencahayaannya kurang terang, nggak outdoor, itu memang kelihatan detailnya cukup soft. Dan yang terakhir untuk si video recordingnya, kita bisa nge-record video pakai kamera belakang di resolusi 1080p 60fps atau 4K 30fps. Untuk sampelnya gue bakal ambil di 4K 30fps. So ya, ini dia sampelnya. Dan untuk si... Oke guys, ini video record pakai resolusi 4K 30fps. Kita coba stabilisasi. Ini Pixel 2 XL. Kelihatannya sih di kamera kayak stabil banget, which is very nice. Kita coba fokusin ke tanaman. Fokusnya lumayan cepat, mantap. Dan kalian juga bisa nilai audionya gimana. Sekarang mari kita lihat si dynamic range. Kalau saya agak mendung, jadi memang awalnya tebal banget. Pohon lumayan bagus kalau misalnya kita zoom. Ini zoomnya digital ya, bukan optical. Dan ya, kalian bisa nilai gimana audio. Dan untuk si gaming performance-nya, Pixel 2 XL tuh pakai Snapdragon 835. Untuk si gaming performance sendiri, gue coba main game yang sangat berat, yaitu Genshin Impact, as always, di settingan low dengan FPS 60 cap-nya. Dan gue expect tuh performance-nya bakal buruk kan, karena dia tuh pakai Snapdragon 835, gue expect bakal punya stutter dan frame rate-nya bakal rendah. Sama kayak HP-HP Snapdragon 835 yang pernah gue review kayak XZ1 Compact atau XZ1. Tapi surprisingly di Pixel 2 XL bisa ngejalanin Genshin dengan lebih lancar dibanding HP tersebut. Overall ini bisa kita lihat di B-roll, gameplay kelihatan cukup playable dengan frame rate 30 ke atas dan stutter yang ada tapi sangat minimum. Ya ini mungkin berkat softwarenya yang lebih optimize kali ya, benar-benar pure stock Android jadi kerasa lebih enteng. Tapi ya, I don't know, kalau misalnya kalian tahu kenapa ini performance bisa lebih bagus, kalian bisa komen di bawah. Dan yang gue lumayan salut juga, dia HP-nya gak cepat panas, gak kayak si XZ1. Very nice. Dan untuk main game rhythm kayak Bandori atau Love Live yang pastinya no problem at all. Touch atau audio delay pretty much gak ada sama sekali. Semua kerasa smooth dan responsif, even main di lagu yang paling susah sekalipun. So ya, overall game performance di Pixel 2 XL surprisingly masih sangat capable di tahun 2021 sekalipun. Next, untuk si UI experience ini, kalau misalnya kita ke settings, terus kita scroll ke About Phone, dia itu udah di Android 11. Yang paling baru pas gue nge-record video ini karena Android 12 belum keluar, masih di beta, udah di paling baru Android 11. Yang lumayan salut banget, Google ngasih update sampai Android 11, padahal ini HP udah tua banget, itu very nice. Nggak kayak XZ1 yang chipsetnya sama tapi masih di Android 8 kalau nggak salah, dan XZ2 sekalipun masih di Android 10. Cuma memang kalau misal kalian ngarap dapat update, sayangnya Google udah nggak ngasih update. Kalau misal kita ke sistem dan ke sistem update, dia dikasih tahu regular update have ended for this device. Jadi udah nggak bakal dikasih update lagi. Mau update Android atau update security patch sekalipun nggak bakal dikasih sayangnya. Tapi ya at least dia udah di Android 11, udah sangat bagus. Dan untuk pemakaian sehari-hari ini masih kerasa kayak HP flagship banget. Gue lumayan impress. Dari navigasi aplikasi masih kerasa smooth, multitasking masih bisa ngebuka 3-4 aplikasi secara bersamaan dengan stabil, dan animasinya
sangat smooth. Dan overall ini kerasa sangat responsif dan snappy kalau navigasi OS. Dan yang gue suka juga kan sekarang tuh di HP Android 11 mau Pixel 2 XL atau Redmi Note 10 yang gue udah pernah review, dia itu pakai gestur kayak iPhone. Jadi kalau misal ke multitasking tinggal kayak gini, dan kalau misal ganti aplikasi tinggal swipe aja kayak gini. Dan bisa kita lihat ini walaupun chipsetnya lebih tua daripada Redmi Note 10 atau Sharp R3 yang pernah gue review yang pakai 855, tapi bisa kita lihat ini kerasa lebih smooth aja, mungkin gara-gara Android yang lebih enteng dan juga si touchscreen-nya yang sangat responsif ngebuat ini multitasking kerasa kayak di iPhone. Ini gue lumayan surprise. Ini se-smooth Google Pixel 3 XL yang pernah gue review. Pixel 3 XL maksud gue. Se-smooth HP tersebut. Kalau misalnya mau dibandingin sama MIUI, jauh lebih smooth Android stock yang pastinya. Dan ya, untuk si DRM infonya, ini tuh karena HP flagship jadi udah support HDR10 dan udah di widescreen L1. So kalau mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi 2K untuk HP ini, dan juga dia udah support HDR. Dan yang terakhir mari kita bahas si battery life ya. Untuk baterainya dia punya kapasitas baterai sebesar 3525 mAh baterai yang support 10 watt charging, lumayan kecil sayangnya, dan juga support power delivery 2.0. Dan untuk ketahanan baterainya, ini HP masih bisa tahan sebenarnya full 1 hari penuh. Dengan pemakaian gue yang enteng as always, hanya nonton video kayak Netflix atau anime di YouTube News Asia, dan juga sosial media kayak Discord, Instagram, atau Pixiv. Overall, dapat screen on time sekitar 5 jam 14 menit. Udah cukup oke lah menurut gue untuk umur yang udah tua. Dan untuk si battery health-nya, kalau misalnya kita ke AQ battery atau EQ battery, I don't know how to spell, ini baterai health-nya tuh lumayan healthy juga di 85%. Cukup bagus lah menurut gue. Untuk charging speed-nya sendiri gue ngecas pakai charger 15 watt, tapi sayangnya kayaknya di cap sampai 10 watt. Gue ngecas dari charger tersebut, dari 20% sampai 100% tuh butuh waktu sekitar 2 jam 30 menit. Sepasnya lumayan lama. Tapi yang bikin lama tuh dari si 85% ke 100%-nya. Dari 20% ke 85% tuh butuh waktu sekitar hanya 1 jam 20 menit aja. Yang lumayan cepat. Jadi ya, ngecas terakhirnya aja yang lumayan lama. Tapi guys, mungkin cuma segitu aja video, dan langsung aja kita ke si konklusinya. Untuk konklusinya menurut gue Pixel 2 XL masih cukup worth it di tahun 2021 sekalipun. Terutama kalau mau dibandingin dengan XZ2 atau Sharp R2, yang walaupun HP tersebut punya spek yang lebih tinggi untuk chipsetnya, tapi Pixel 2 XL menurut gue punya software OS yang lebih baru, UI experience yang jauh lebih baik, dan juga yang pastinya kualitas kamera yang lebih superior dibanding HP tersebut. Overall, gue rekomen untuk harga 2,2 juta. Tapi kalau kalian bisa nabung dikit ke Pixel 3a XL yang harganya tuh kalau nggak salah sekitar 2,7-an, gue mending rekomen kalian ke Pixel 3a XL aja. Karena walaupun memang speknya bukan spek pakai chipset flagship, dia itu pakai chipset Snapdragon 670, tapi 3a XL punya software support yang lebih lama, dan juga menurut gue dia punya kualitas layar dan speaker yang lebih bagus dibanding Pixel 2 XL. Tapi ya, seperti biasa kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan ya mungkin cuma segitu ya videonya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan udah video kelewat. Dan seperti biasa kalau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh linknya di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.